Hai, welcome to Aira Pradani Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran seni budaya dengan tema seni patung. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Now, let's check it out. Materi yang dibahas pada seni patung, yang pertama pengertian seni patung, kemudian yang kedua bentuk-bentuk patung, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat mendeskripsikan tekniknya, dan yang kelima adalah menerapkan teknik berkarya seni patung. Oke, yang pertama pengertian dan fungsi patung. Yang pertama, menurut Mika Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya tiga dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi, memotong, dan mematah bahan, atau dengan cara mengecor dan mencetak. Kemudian menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang, berarti berbentuk tiga dimensi. Kemudian menurut B.S. Meyer, seni patung adalah karya tiga dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Berdasarkan pembuatannya, seni patung itu memiliki tiga macam fungsi seni patung. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal, di mana karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi. Ini salah satu contoh patung sebagai fungsi personal yang berada di Galeri Nasional Jakarta. Oke, yang kedua, patung sebagai fungsi sosial, di mana patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Ini merupakan salah satu contoh dari patung yang biasa kita kenal dengan monumen Pancasila Sakti, yang mempunyai sejarah untuk dikenang. Dan yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik, di mana patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Ini merupakan salah satu patung arsitektur yang bernilai estetika. B. Bentuk dan jenis patung. Yang pertama ada bentuk imitatif atau representatif atau realisme, di mana cara patung representatif adalah gaya patung yang meniru bentuk-bentuk alami, misalnya bentuk manusia, bentuk binatang, dan bentuk tumbuhan. Bisa dilihat di sini gambar patung figuratif yang mewakili gambar manusia. Kemudian bentuk non-figuratif atau abstrak, di mana corak patung abstrak adalah gaya patung yang bentuknya jauh dari bentuk-bentuk alami, bahkan menuju bentuk dasar benda atau seperti kubus, silinder, pola piramida, atau kerucut. Ini merupakan salah satu contoh bentuk gambar patung non-figuratif. Kemudian apa saja bahan yang digunakan dalam berkarya seni patung? Yang pertama itu ada bahan lunak. Bahan lunak di mana materinya empuk, mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, dan lain-lain. Kemudian ada bahan sedang. Bahan ini artinya tidak lunak dan tidak keras, contohnya kayu sengon, kayu randu, dan lain-lain. Dan ada bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu dan batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu waru. Dan untuk bahan keras batu, misalnya batu padas, batu granit, batu alam, atau marmer. Kemudian ada bahan cor atau cetak. Bahan yang digunakan untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, dan emas, dan beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Dan yang terakhir adalah bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda bekas, misalnya kardus, jerami, kertas, dan besi bekas. Oke, coba sekarang dalam waktu 5 detik jawab gambar di bawah ini termasuk ke dalam jenis bahan yang mana dalam seni patung. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kira-kira ini termasuk ke jenis bahan yang mana ya?
Betul sekali, jawabannya termasuk ke dalam bahan lunak. Coba sekarang kita lihat gambar yang kedua. Kira-kira ini termasuk ke bahan yang mana? Ya, benar. Ini termasuk ke dalam bahan keras karena ini merupakan salah satu contoh dari batu granit. Yang ketiga, kira-kira ini termasuk ke bahan yang mana? Yaps, ini adalah bahan cor atau cetak karena ini adalah salah satu contoh dari timah cair. Kemudian alat dalam berkarya seni patung ada yang namanya butsir, adalah alat bantu membuat atau membentuk patung terbuat dari kayu dan kawat. Kemudian ada meja bundar, adalah meja bulat yang bisa berputar. Kemudian ada pahat, pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi dan membentuk bahan batu atau kayu. Kemudian ada sendok, adalah untuk berfungsi mengambil adonan menempelkan bahan. Kemudian teknik berkarya seni patung ada teknik pahat, mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Kemudian teknik butsir adalah membentuk benda dan mengurangi atau menambah bahan. Kemudian ada teknik cor, membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada teknik cetak, membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat kayak patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Dan yang terakhir, teknik assembling atau merakit, membuat sebuah komposisi sambungan dari material seperti besi, logam, dan lain-lain, kemudian ditempelkan menjadi satu. Itu saja penjelasan mengenai materi seni patung. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan jangan lupa untuk subscribe and thank you for watching.